Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yunus bin Matta adalah keturunan Nabi Yakub dari anak bungsunya Bunyamin. Dia lahir di tengah-tengah kaum yang mendiami kota Ninive. Ninive adalah sebuah kota di Irak Utara dengan populasi tinggi dan perkembangan yang pesat. Namun mereka telah lama melupakan Allah. Nabi Yunus alaihissalam berkata, "Kalian harus beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi perintah-perintahnya. Jika tidak, hukuman yang berat akan menimpa kalian." Tetapi penduduk kota itu tidak menyukai siapapun yang mencampuri cara mereka beribadah. Mereka berkata bahwa mereka dan nenek moyangnya telah menyembah dewa selama bertahun-tahun, dan tidak ada bahaya yang menimpa. Nabi Yunus alaihissalam berusaha keras untuk meyakinkan orang-orang tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, orang-orang terus mengabaikannya. Nabi Yunus memperingatkan bahwa jika mereka melanjutkan kebodohan mereka, Allah akan segera menghukum mereka. Mereka tidak takut dengan ancaman Nabi dan berkata, "Biarlah Allah menghukum kami. Kalau begitu, aku akan membiarkan kalian dalam kesesaran kalian." Sambil berkata demikian, Nabi Yunus meninggalkan kota Ninive. Nabi menjadi tidak sabar dan dia pergi tanpa menunggu perintah lebih lanjut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama setelah Nabi Yunus meninggalkan kota, langit mulai berubah warna, mencekam seperti terbakar. Semua orang ketakutan akan fenomena ini, mengingat kehancuran kaum Ad, Samud, dan kaum Nabi Nuh. Mereka merasa bahwa hal ini merupakan tanda bahwa Allah akan mengirimkan azab kepada mereka. Ketakutan itu perlahan membuat mereka beriman kepada Allah. Orang-orang Ninive kemudian berdoa kepada Allah SWT untuk memohon rahmat-Nya. Mereka bertobat dengan tulus atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Allah SWT mendengar doa mereka lalu menarik kembali azab yang tadinya akan ditimpakan kepada kaum Ninive. Ketika semua orang menyadari bahwa mereka telah diselamatkan, mereka berdoa kepada Allah untuk kembalinya Nabi Yunus alaihissalam agar beliau dapat membimbing mereka. Sementara itu, Nabi Yunus alaihissalam telah menaiki sebuah kapal kecil bersama para penumpang lainnya. Kapal itu berlayar sepanjang hari di perairan yang tenang, dengan angin yang bertiup kencang. Namun ketika malam tiba, cuaca tiba-tiba berubah. Kapal diterpa badai yang mengerikan. Ombak naik setinggi gunung mengombang-ambingkan kapal ke atas dan ke bawah. Semua orang yang ada di dalam kapal sangat ketakutan. Kapten kapal pun berteriak kepada para awak kapal untuk meringankan beban kapal yang berat agar mereka tidak tenggelam. Awalnya, para awak kapal melempar barang-barang bawaan para penumpang ke laut. Tapi itu tidak cukup. Kapal tersebut masih kelebihan muatan. Keselamatan mereka masih terancam. Mereka memutuskan bahwa salah satu di antara mereka harus keluar dari kapal. Kapten kapal mengatakan kepada mereka, "Kami akan membuat undian dengan semua nama penumpang di dalamnya. Orang yang namanya terundi akan dilempar ke laut." Ketika undian dilakukan, muncul nama Nabi Yunus alaihissalam. Awak kapal tahu bahwa Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang terhormat. Mereka tidak ingin membuangnya ke laut. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengundinya lagi. Namun, ketika kapten kapal mengundi untuk kedua, bahkan ketiga kalinya, tetap nama Nabi Yunus alaihissalam yang muncul. Nabi menyadari bahwa Allah yang mengatur semua ini sebagai hukuman karena beliau telah meninggalkan misinya tanpa izin Allah SWT. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun melompat keluar dari kapal menuju ombak yang gelap dan marah di tengah lautan. Allah memerintahkan ikan paus terbesar di lautan untuk menelan Yunus tepat ketika dia menyentuh air. Nabi Yunus alaihissalam yang tidak sadarkan diri terbangun dan mendapati dirinya diselimuti oleh kegelapan. Nabi Yunus alaihissalam mengira bahwa dia berada di dalam kuburnya. Tak lama dia menyadari bahwa dirinya tengah berada di dalam perut ekor ikan besar. Di dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus alaihissalam bersujud kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, aku bersujud kepadamu di tempat yang belum pernah seorang pun bersujud kepadamu sebelumnya, di dalam perut ikan." Berulang dia berdoa, "Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Makhluk-makhluk di lautan mendengar seruan Yunus dan berkumpul di sekitar ikan paus untuk ikut memuji Allah. Allah SWT menerima pertobatan yang tulus dari Nabi Yunus alaihissalam dan menyelamatkannya. Allah memerintahkan ikan paus untuk naik ke permukaan dan mengeluarkan Nabi ke pantai.
Ikan paus berenang ke permukaan laut dan mengeluarkan Nabi ke sebuah pulau terkecil. Nabi terluka karena asam di dalam perut ikan paus. Kulitnya meradang dan sinar matahari membakar tubuhnya. Nabi menahan rasa sakit dan melanjutkan doanya kepada Allah. Allah memerintahkan sebatang pohon tumbuh di belakang tepat Nabi Yunus. Pohon ini melindungi Nabi dari sinar matahari yang terik dan juga memberinya buah-buahan. Perlahan beliau mendapatkan kembali kekuatannya dan dia memutuskan untuk kembali ke Niniwe. Nabi Yunus alaihissalam sangat terkejut melihat perubahan yang terjadi. Seluruh penduduk Niniwe ternyata menyambutnya. Mereka memberitahukan kepadanya bahwa mereka sekarang menyembah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Nabi sangat senang mendengarnya dan beliau hidup bahagia di Niniwe sampai beliau wafat.